pagi good listener 92,9 FM Mix Radio. Selamat pagi terutama bagi Anda yang mungkin baru saja bergabung di 92,9 FM Mix Radio maupun melalui streamingnya Mix Radio di www.929mixradio.com. Dan seperti yang sudah Arin janjikan tadi, di pagi hari ini kembali kita akan punya perbincangan spesial ya. Dan kali ini karena kita sedang menghadapi akan diselenggarakannya pilkada termasuk juga di wilayah Kota Cimahi, kita akan berbincang mengenai pengawasan kampanye pemilu kepala daerah atau pemilihan kepala daerah melalui lembaga penyiaran. Dan pagi hari ini sudah hadir di studio sebagai Koordinator Bidang PS2P KPID Jawa Barat, Kang Elang Gantoni Malik. Selamat pagi Pak Elang, apa Kang Elang nih ya? Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Cek Ai. Arin. Oh Cek Arin, udah ganti nama. Good listeners ya? Iya udah ganti nama nih Cek Arin ya. Baik, dengan Mang Elang, kalau saya lebih nyaman dipanggil Mamang begitu, lebih egaliter. Iya betul. Dan kayaknya lebih enak nyapanya ya untuk good listeners. Nah, untuk Anda juga yang mungkin punya pertanyaan-pertanyaan seputar pengawasan penyelenggaraan pilkada yang nanti di bulan November ya kalau di Cimahi, tapi serentak kan ya. Ini jadi pilkada ini di 27 November ya kalau nggak salah di 2024. Nah, untuk Anda yang punya pertanyaan-pertanyaan juga boleh di 085-161280929. Nah, Kang Elang, ini kita seperti kita tahu ya, di bulan Februari kemarin kita sudah menjalankan atau sudah menyelenggarakan pemilu untuk memilih presiden, wapres, kemudian juga anggota legislatif ya di tingkatan DPR, kemudian juga DPRD dan juga DPD juga ya. Nah, kalau melihat dari karena salah satu fungsinya KPID ini adalah untuk bidang pengawasan kepada lembaga penyiaran, ini sejauh ini pelaksanaan pemilu kemarin itu bagaimana penyelenggaraannya? Apakah ditemukan ada pelanggaran atau berjalan lancar atau bagaimana sejauh pengamatan dari KPID? Baik, terima kasih ini Cak Arin dan juga selamat pagi good listeners. Memang menarik ini ya mengenai pemilu dan pilkada. Yang menarik tambang apalagi jelang 17 Agustus ya. Iya. Jadi pertama-tama terima kasih ini kepada rekan-rekan Mix Radio 92,9 FM. Jadi yang pertama kami memastikan bagaimana lembaga penyiaran ini bisa bertahan gitu ya. Iya. Memang kesempatan baik, jadi kita ini kan orang-orang kreatif, diawali dengan radio, jadi sejarahnya sudah jelas, radio dulu baru kemudian televisi, sehingga apapun yang kita lihat, kita dengar saat ini, memang itu pasti ada muatan-muatan kreativitas orang radio. Iya. Kemudian kaitan kreatif ini apa kaitannya dengan pemilu dan pilkada? Amat sangat, karena dalam regulasinya itu hampir dipastikan dalam perspektif penyiaran adalah iklan. Yeah. Jadi inilah menjadi ruang-ruang yang sedianya diatur bersama dengan baik, karena memang diksi ataupun kata-kata yang menjadi sorotan ini menjadi penting juga agar masyarakat mengetahuinya. Memang ini Cak Arin ada dua, ada memang ranah sosialisasi gitu ya, dan juga ada ranah iklan. Ya, ini kan mudahnya ilmu pemasaran ya. Yang namanya orang radio itu paling jago untuk mengolah-ngalih hal-hal demikian. Semisal tadi yang ditanyakan adalah mengenai kaitan dengan pemilu dan pilkada. Ada TV itu Mang Elang misalnya ya, rajin sekali sehingga anak saya tahu lagu suatu partai misalnya. Iya betul. Ya karena memang belum diatur dengan saksama begitu ya. Karena itu mungkin lebih kepada sosialisasi. Ketika belum masa proses begitu ya, kampanye ya belum masuk apapun. Karena bagi lembaga penyiaran itu kan bisa jadi iklan atau memang ILM atau apapun namanya begitu ya, yang memang dianggap baik bagi masyarakat. Iya. Artinya asumsinya demikian. Karena ada hal yang penting sebetulnya yang harus kita
laksanakan bersama. Jadi konteksnya lebih kepada kelak ada PKPU tentang pilkada. Berarti itu ranahnya teman-teman KPU. Untuk pelaksanaannya kita jelas bersama-sama KPU, Bawaslu dan juga Komisi Penyiaran. Sehingga kami itu kalaupun ada pelanggaran ataupun aduan dari masyarakat, yang kita peringatkan adalah lembaga penyiarannya. Tidak sedianya peserta pemilunya. Oh gitu ya. Karena kalau peserta berarti kan ranah Bawas, begitu. Oh iya, Bawaslu ya. Ya, jadi makanya dasarnya PKPU. Di kita pun ada PKPI-nya. Kalau misalnya kita merujuk regulasi pemilu kemarin, itu kan 2023 lalu, itu merujuk ada PKPI gitu ya, yang sudah hasil turunan dari PKPU nomor 15 2023. Itu tentang pemilu. Sehingga kami pun dalam hal ini Komisi Penyiaran membuat PKPI-nya gitu ya. Nomor 4 tahun 2023. Apa itu PKPU? P-nya peraturan, KPU ya, Komisi Pemilihan Umum. Apa PKPI? Peraturannya KPI. Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia. Nah, itu dasarnya regulasi, sehingga harus amat sangat jelas dan saksama, sehingga masyarakat mengetahui, oh jadi kalau gitu gimana lembaga penyiaran. Ya dalam amanah undang-undang kita memang sedianya adil, jadi semua memiliki waktu yang sama. Misalnya kalau pemilu ada misalnya ada 10 partai, 10 partai ada bincang tayang di sini misalnya gitu ya. Untuk pemilu, terus dewan-dewannya gimana lah? Dewan kan bukan peserta adalah partai. Berarti partainya. Terus kemana ada pilpres ya, berarti ketiga paslon kala itu diundang yang sama juga. Jadi waktu yang sama, artinya kita berupaya adil agar masyarakat juga menerima informasi yang lengkap. Itu satu. Yang kedua, pilkada bagaimana? Pilkada memang belum ada turunannya. PKPU tentang pilkada belum. Memang kalau garis besarnya hampir sama, karena kan berarti peserta pemilunya calon eksekutif ya, baik itu gubernur dan atau juga wali kota dan bupati. Dan ini tetap kalau untuk pilkada, meskipun calon kepala daerah ini juga tetap diusung partai ya. Ada juga yang independen, mungkin ada, tapi kebanyakan memang harus diusung partai. Jadi ada kepentingan partai lagi di situ gitu ya. Seperti juga halnya pemilu. Iya. Jadi sedikit kita sampaikan juga tentang partai. Partai itu juga merupakan artikulasi suara rakyat. Artinya kita sedianya tidak a priori kepada partai, bahkan harus terlibat. Partai apapun, oh enggak, saya enggak, belum partai, saya mau independen, tidak apa-apa. Misalnya saya mau di ormas, tidak apa-apa. Itu bagian dari kita mengendalikan negara kita dengan baik. Sehingga ketika nanti ada dukungan dan usungan dari partai, jelaskan nanti ada pasangan calon ya, ada pengantin gitu ya, cerita nama. Itu memang harus kita dukung juga, karena itu berarti putri dan putra terbaik di kota Cimahi. Berarti kan sama nih, di kota Cimahi bagaimana? Sudah ada belum putri dan putranya gitu ya? Ya harus maju, karena misalnya aduh Cimahi teh sabaraha gitu ya. Sampah belum ditempatkan pada tempatnya, mana sampah organik. Ya itu sedianya maju teman-teman Pituin khususnya, atau yang kelahiran kecil dan besar di Cimahi, yang membangun kampung halamannya sendiri orang gitu ya. Cimahi gitu ya. Jadi silakan. Ya artinya nanti kemungkinan besar mirip pilpres ya, karena peserta pemilunya adalah paslon. Jadi kalau partai kan lebih merekomendasikan, kemudian secara pendaftaran juga didaftar oleh partai, namun pelakunya kan pasti eksekutif ini. Gitu. Jadi misalnya ada beberapa pasangan nanti di kota Cimahi, ya mungkin bisa diakomodir nih di teman-teman lembaga penyiaran gitu, untuk sama-sama bersosialisasi. Karena memang kalau kampanye ini nanti kita bincang lagi lebih lanjut. Tapi ada gambaran ya, Ciarin dan juga good listeners. Nah, kembali mengenai penyelenggaraan pemilu yang sudah lewat ya. Ini kalau dari penyelenggaraan pemilu kemarin, ada nggak temuan dari KPID mengenai pelanggaran oleh lembaga penyiaran atau peserta pemilu itu sendiri melalui lembaga penyiaran misalnya? Sudah adakah atau berupa aduan misalnya atau temuan gitu? Ya, memang selain ada temuan juga ada aduan. Inilah yang kita sedianya putusan bersama.
sehingga di level Komisi Penyiaran Indonesia Provinsi Jawa Barat ini ada ruang terakhir itu adalah pleno untuk menafsirkan apakah ini masuk dalam hal pelanggaran atau belum. Gitu. Nah, tadi sudah kami sampaikan mengapa agak ambigu, karena memang tadi kebanyakan ahli-ahli pemasarannya adalah orang radio. Jadi orang kreatifnya tahu cara mengantisipasinya gitu. Seperti misalnya sebelum masa kampanyenya gitu ya, itu kan nggak bisa ditindak juga ya kalau karena memang belum masuk ke masa kampanye misalnya, terus atau itu ada aturan khusus? Baik, jadi kalau misalnya masyarakat tahu kampanye ini begitu ya, paling mudahnya kan pasti mengajak ya. Iya, betul. Nah, narasi-narasi ajakan ini yang menjadi bagian terintegrasi. Iya. Jadi misalnya apa itu kampanye? Nah, itu ada kriterianya lagi tuh. Di mana Mang Elang? Ada di PKPU tadi. Misalnya nanti tentang pilkada. Nah, ada jadi khusus tentang kampanye ya, mengatur. Mengatur. Jadi semisal apa itu prasyarat misalnya kampanye, ada visi misi gitu ya. Iya, iya. Ada dalam tanda petik mengajak, itu harus misalnya ada 3 atau 4 variabel nih gitu ya. Itu 4-4-nya ada misalnya. Kalau satu gugur belum dianggap kampanye, terbayang tidak? Betul. Nah, gitu. Iya, karena dalam suatu kampanye itu misalnya harus ada sifat mengajak, terus mempromosikan ini ya, yang akan dipilihnya, kemudian harus semuanya terpenuhi ya. Contoh misalnya tadi ada lagu mars atau himne gitu ya, suatu partai. Pertanyaannya ada nggak liriknya yang mengajak? Pilihlah misalnya partai pilihlah nomor sekian. Kalau tidak ada berarti belum kampanye ya. Produk itu bukan barang itu gitu ya, belum kampanye atau bukan kampanye. Iya, betul. Ya tapi kan harusnya diingat lah. Nah itu kenapa saya menyampaikan di awal banyak orang radio karena paham ilmu itu. Jadi ilmu psikologi marketingnya memang kurang lebih seperti itu. Jadi kan kalau orang radio pasti sama-sama mafhum, tapi dicumai kan ada radio besar senior juga gitu ya, orang-orang yang super piawai. Nah, maksud saya kembali ke LP-nya, sedianya kita ini tetap bisa bertahan dengan amat sangat kuat. Konvergensi ini media sosial, ya harusnya kita yang menguasai itu, kenapa jadi gitu ya. Kalaupun tidak mungkin tokat estafet anak mudanya belum sampai dengan baik gitu ya. Kalau begitu gambarannya. Iya. Oke. Iya. Dan good listeners, mungkin nanti seperti yang tadi Kang Elang katakan, ada khusus nanti kita akan membahas mengenai kampanye yang sedang kita perbincangkan kali ini, terutama dalam hal pengawasan kampanye pilkada melalui lembaga penyiaran, dan ini tugasnya KPID ya untuk mengawasi dan juga mengatur sepertinya melalui tadi PKPI, ternyata ada juga ya PKPI selain PKPU itu. Oke, dan kita akan lanjut kebersamaan kita dan perbincangan kita setelah yang satu ini, jangan kemana-mana. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Masih kita lanjut kebersamaan kita dengan perbincangan di pagi hari ini bersama KPID Provinsi Jawa Barat dengan tema pengawasan kampanye pemilu atau pilkada melalui lembaga penyiaran. Dan masih ada Kang Elang Gantoni Malik sebagai koordinator bidang PS2P KPID Jawa Barat yang akan juga membuka wawasan kita ya, karena sebenarnya agak bingung-bingung juga nih, lembaga penyiaran ini sebenarnya pengawasannya sampai setingkat apa sih, atau apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan di masa, terutama di masa pemilu dan juga pilkada. Nah, seperti kita tahu Kang Elang ya, kalau di tahapan-tahapan di dalam pemilu maupun pilkada ini ada proses pendaftaran, kemudian juga penetapan para calon, kemudian juga kampanye dan juga pelaksanaan pemungutan suaranya. Nah, kalau kita bicara mengenai kampanye nih sebagai bagian dari pelaksanaan pemilu atau pilkada ini, apa regulasi khusus yang mengatur pelaksanaan kampanye ini berkaitan dengan ini para lembaga penyiaran nih yang juga menjalankan fungsi sosialisasi mungkin ya, atau juga kampanyenya itu sendiri dilaksanakan di lembaga penyiaran. Gimana Kang mengenai regulasinya? Baik, terima kasih Syahrin untuk pertanyaannya. Memang ini menjadi tugas kita bersama. Mengapa menjadi tugas kita bersama? Karena ada informasi di Jawa Barat ini
teman KPU ini katakanlah berpromosi atau beriklan misalnya itu di lembaga penyiaran yang belum memiliki IPP. Jadi ini pun sedianya kita luruskan bersama bahwa menjadi penting mengenai transparansi dan akuntabilitas, terutama lembaga penyiaran dalam melaksanakan fungsi-fungsi negara. Jadi pendengar, dalam hal ini good listeners, yang namanya radio dan televisi itu adalah melaksanakan tugas negara. Jadi ada Cak Arin sebagai penyiar, itu pun sama, di bahu Cak Arin itu sebagai pelaksana tugas negara. Jadi maka dari itu kalau kita simak tidak ada penyiar ataupun ya di radio dan televisi ini tidak kenal, pasti semua terkenal. Karena apa? Karena kebaikannya. Dia melaksanakan tugas negara, dia berperan di radio dan televisi apapun perannya begitu. Kemudian dia dapat honor untuk kehidupannya. Nah makanya kan baik ya. Coba disimak-simak deh. Memang sih kalau di televisi nanti cenderung ke arah showbiz ya, jadi pesohor lah gitu ya. Nah sehingga menjadi penting bahwa kita semua ini adalah petugas negara. Jadi sebagai penyiar itu dia wajib ya bertutur kata yang baik semisal gitu ya. Nah menjadi penting ketika tadi masuk wilayah teknis pemilu dan pilkada ini. Jadi memang di KPI ini masih peraturannya yaitu PKP-nya masih lama tahun 2012. Jadi PKP 1 itu tentang P3, pedoman perilaku penyiaran. Kenapa ada pedoman? Jadi perilaku penyiar itu harus diatur juga gitu agar tadi, karena biar dia sadar bahwa itu petugas negara ya, sedang menjalankan. Karena yang kita gunakan ini media frekuensi milik rakyat nih. Betul. Sehingga suara saya didengar nih. Oh, suara Mang Elang di radio mix gitu ya. Oh, kok bisa kedengar ya? Itu milik kita bersama gitu. Jadi ada pedoman perilaku penyiaran. Kemudian juga teknisnya nanti di program SPS-nya itu PKP nomor 2-nya 2012 juga itu mengenai standar program siaran SPS-nya. Itu sudah cukup jadul ya, 2012. Berarti hampir 12 tahun yang lalu gitu ya, 2 tahun kalau di tahun ini. Jadi memang ada revisi kemungkinan, terus juga penyempurnaan kaitan dengan P3 SPS ini. Nah, di sini mengatur mengenai pemilu gitu ya. Salah satunya ya. Betul. Ini ya. Jadi memang umumnya gitu ya, secara umum. Kalau kita bisa merujuk dari P3 itu dari P3-nya adalah di bab 29. Itu siaran pemilihan umum dan juga pemilihan umum kepala daerah. Nah, itu ada pasal 50, jadi ada pasal 50, ada 5 pasal gitu ya. Baik, di sini kami bacakan ya, good listeners ya, agar tidak keliru narasinya. Karena sudah bicara regulasi nih. Ada pasal 50 ayat 1-nya, lembaga penyiaran ini wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Artinya kalau misalnya nanti di Cimahi ada calon wali kota, ada 3 atau 4 pasangan, ya kesemuanya diberikan liputan yang sama, adil dan berimbang. Kebayang nggak? Kalau nanti ini mix ini hanya paslon 1 dan 2 gitu ya, hanya 2 pasangan, kan nanti masyarakat informasinya berkurang. Kok emang cuma 2 ya? Nah, gitu. Nah, itulah fungsi yang ayat pertama. Yang ayat kedua, lembaga penyiaran ini wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilihan umum dan atau pemilihan kepala daerah. Nyambung ya, satu dan dua masih kebayang ya. Oke, yang 3 pun masih penguatan lagi hal yang pasal di atasnya. Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan terhadap salah satu peserta pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Nggak mungkin, karena kan ini misalnya Mix Radio punya istrinya calon tuh. Ya. Tidak apa-apa, itu kan hak asasi. Namun ketika melaksanakan tugas negaranya, Mix harus berlaku adil dan tidak partisan. Artinya tetap adil, karena loh, kok harus adil? Tadi ini tugas negara yang pertama, kedua biar masyarakat Kota Cimahi juga tahu informasi yang lengkapnya gitu. Lanjut lagi ya, good listeners ya. Yang keempat, lembaga penyiaran tidak boleh menyiarkan program siaran yang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah.
inilah yang menjadi protes teman-teman LP. Ya gimana ini? Ya, karena sudah diatur sama KPU. Iya. Kalau tidak diatur, kayak rencem seperti spanduk. Iya, betul. Misalnya ada 6 atau 7 pasangan calon, baru kota Cimahinya iya, betul. di lingkungku baligo spanduk, kebayang nggak? Iya. Jadi ada diatur gitu. Ya termasuk teman-teman ya yang nyablon atau ngeprint gitu ya. Iya, betul. Oh jadi berkurang nih. Nah, ini info nih ya untuk good Jadi listeners yang berkurang nih mungkin rezeki punya saya usaha. nih, gimana Iya. ini gitu ya. Iya, ini maksud kami, ini kan kita memilih pemimpin itu buat masa depan. Lihat anak sekarang, lihat Gen Z, lihat Gen Alpha. Iya. Jadi kita harus sayang sama mereka, bukan kita aja. Kita mah sudah sisa-sisa lah gitu ya, sisa-sisa hidup gitu Bentar ya. lagi. Nah, jadi Iya. inilah. Jadi gimana tadi? Kalaupun kita ditanya gimana, ya kita harus kreatif. Ya inilah tugas kita bersama. Artinya jadi silakan keberatan gitu ya LP, nggak apa-apa. Jadi kita juga kan masih proses untuk penyempurnaan P3SPS ini gitu ya. Dan yang terakhir ini di pasal 50 ayat 5-nya, lembaga penyiaran wajib tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Artinya tadi ya PKPU. PKPU Gitu. Itu di P3-nya. Kemudian di SPS-nya mengenai standar program siarannya itu ada di bab 28. Ini lebih khusus lagi ya ke program siaran masuknya ya. Iya, betul. Hanya ruhnya tadi dari P3 juga tetap ruhnya. dari P3 ya. Sehingga di ejawantahkan dalam bab 28 dalam siaran pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Ini di pasal 71. Iya. Izin ya Gus Listeners ya, kita silakan. bacakan lagi ya. Supaya kita terbuka nih wawasannya. Pasal 71. Iya. Ayat 1. Program siaran wajib menyediakan waktu yang cukup bagi peliputan pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Ini sama persis gitu ya dari dengan P3-nya. Nah itu pun sama, ayat 2-nya sama persis. Program siaran wajib bersikap adil dan proporsional terhadap para peserta pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Masih sama ya. Ayat 3-nya sama. Program siaran dilarang memihak. Nah ini kan agak lebih spesifik lagi yang ayat 3-nya. Program siaran dilarang memihak salah satu peserta pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah. Misalnya nanti Ciarin punya sepupu, kakak sepupu, adik sepupu yang ternyata ngalkot di kota Cimahi. Nah ini Ciarin harus tidak memihak. Karena ini sepupu saya, ini saudara saya gitu ya. Saya banyak tanya aja dia. Iya. Nah nanti satu lagi nggak akan saya tanya, nggak akan dipromosin. Nah itu juga tadi, kenapa nggak boleh? Karena harus seimbangnya tadi. di bahu kita ada moral dan etika sebagai petugas negara. Jadi penyiar itu, baik itu radio dan televisi, adalah petugas negara, hati-hati ya. Jadi kita harus jaga bersama. Jadi lebih spesifik tuh. Karena program siaran dilarang memihak, artinya kan bisa dari penulis naskah atau scriptwriter, produser, penyiar itu harus terintegrasi, tidak hanya di penyiar saja toh. Karena ada mekanisme dan sistemnya. Sudah terbayang yang nomor 3 ya, maksudnya yang ayat 3-nya, ayat 4-nya, ini ayat 4. Ini ada 6 ayat, good listeners ya. Program siaran dilarang dibiayai atau disponsori oleh peserta pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah, kecuali, nah ada teknisnya lagi kan, dalam bentuk iklan. Oh, gitu iya. Jadi program siarannya tuh nggak boleh ya dibiayai oleh salah satu, tapi kalau iklan masih diperbolehkan ya. Jadi kebayang ya, Iya. ayat 4-nya dalam pasal 71 di SPS. Yang ayat 5-nya baru diterangkan sedikit. Program siaran wajib tunduk pada peraturan, sudah pengulangan ya, perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang pemilihan umum dan atau pemilihan umum kepala daerah yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Nah ini nanti diterangkan di pasal ayat 6-nya. Selanjutnya. Program siaran iklan kampanye tunduk pada peraturan perundang-undangan serta peraturan dan kebijakan teknis tentang kampanye yang ditetapkan oleh lembaga yang berwenang. Artinya iklan ini nanti di PKPU. Jadi ada bersama kan juga, ada KPU, Bawaslu dan Komisi Penyiaran. Jadi bersama itu regulasinya. Jadi duduk bersama bagaimana penyiaran, bagaimana Bawas gitu ya. Nah, kalau kami akan memperingatkan
lembaga penyiarannya, Iya, bukan peserta pemilunya. Iya. Misalnya nanti ada calon wali kota Kadio yang mau dicarikan calon wali kota nama iya na LPN Arna gitu ya, Iya, apa iya, mix benar. radionya Iya, begitu. betul. Kalau begitu Jadi, gambarannya. Iya, memang karena dengan kewenangan maupun tugasnya KPID sebagai lembaga pengawasan juga ya. Dan salah satunya adalah di masa kampanye, ada di kampanye pemilu maupun kampanye pilkada. Dan seperti tadi disebutkan juga ini KPID ini bekerja bersama-sama lembaga lain maupun meskipun dalam koridornya masing-masing ya. Kalau tadi disebutkan kalau ada pelanggaran misalnya dari peserta pemilu, itu kalau KPID ngurusinnya pelanggarannya dari lembaga penyiarannya gitu ya. Kalau ini bersama siapa saja stakeholder lah gitu ya yang bekerja sama dalam fungsi pengawasan khususnya kampanye pemilu ini, KPID bekerja bersama siapa? Iya, karena kalau untuk pemilu dan pilkada ini hampir dipastikan yang menjadi gerakan ataupun juga penyelenggara gitu. Para peserta Iya. itu kan lebih ke kampanye, artinya mengumpulkan orang. Iya. Karena bisa langsung bertatap wajah gitu ya, Pamprok Jonghok. Sehingga teman-teman Bawas kan lebih mengatur di situ ya. Kumpulan orang tertutup dan terbuka. Nah, untuk media lembaga penyiaran memang ranahnya komisi penyiaran. Iya. Sehingga apa yang kita dengar dan kita lihat ini sejauh mana, makanya dalam SPS tadi diatur gitu ya. Dilarang disponsori, namun kecuali dalam bentuk iklan. Nah, Iya. iklan ini kan ada regulasinya lagi. Iya. Tahu ya, Iya, mungkin cariin iya, betul. kalau radio bisa 60 detik. Iya. Berapa Tayangnya, berapa iya. kali tayang Berapa nih kali gitu ya. tayang, iya. Terus TV juga sama, maksimal 30 detik, berapa kali tayang nih. Iya. Lah, ini kan jadi LP protes itu kan rezeki berkurang dong. Iya. Nah, kan tadi kami sampaikan lagi, kita ini petugas negara, baik itu radio dan televisi. Kan masyarakat berhak tahu yang lain Betul. tentang edukasi, Iya. informasi yang mendidik. Iya. Kan mereka cukup tahu oh ini nih calon kita. Kan nggak perlu lama-lama kali. Iya, iya, Kebayang betul. nggak Carin ya? Artinya lebih kental itu mendidik masyarakatnya. Sebetulnya lembaga penyiaran ini contoh. Kalau kita komparasi di Jepang, orang Jepang suka apa sih kalau nonton TV gitu ya, Iya. ataupun dengar radio? Kuis. Kira-kira kalau kuis itu nambah pengetahuan nggak, Carin? Iya sih sedikit Dulu banyak sempat ya. di Indonesia ini ada terkenal Iya. Raja Kuis. Gitu ya. Betul. Karena beliau hampir dipastikan mengadopsi juga dari Iya. Jepang. Iya. Beliau berkeinginan masyarakat Indonesia itu memiliki pengetahuan yang luas, wawasan Iya. yang luas. Dia cukup tahu saja. Iya, iya. Artinya otak kita kan diasah. Daripada ngegibah Ada fungsinya ya. gitu ya. Iya. Daripada Daripada drakor gosip, terus. ya, betul. Drakor bagus. Iya. Tapi kenapa sih bangsa kita tidak membuat program tayangan hiburan sehebat drakor? Emang kisah Romeo and Julie hanya ada di Korea gitu ya. Iya, iya. Di kita pun banyak. Nah, itu yang kami maksud, ayo angkat, ayo sama-sama. Terutama kami pribadi ya ke radio ya. Iya. Karena semua program televisi itu pasti orang radio. Iya, Gitu. betul. Program-programnya, orang-orangnya semua itu diadaptasi lagi dari radio ke, jadi dulu mah hanya suara saja, sekarang Iya. sudah ada gambarnya. Iya, betul. Jadi sudah ada gambaran ya. Iya. Gitu. Jadi inilah mengapa sih kalau KPI itu hanya ke lembaga penyiaran ya, karena belum ada yang mengatur. Jadi ini pun jujur memang undang-undang lama ya. Iya. Undang-undang 32 2002 itu sudah cukup lama Iya, gitu ya. betul. Nah, ini kalau misalnya berkaitan dengan ini kan pengawasan supaya kepada lembaga penyiaran ya, supaya tidak terjadi pelanggaran. Nah, jika terjadi pelanggaran apakah diberikan teguran saja atau sampai ke tingkatan diberi sanksi sih sebetulnya gimana? Ya, memang dulu pernah ada yang ke permukaan. Ini lembaga penyiaran yang ditemukan indikasi pelanggaran. Jadi durasinya lama, panjang, kemudian narasinya, diksinya juga sudah jelas, sehingga kita lakukan klarifikasi. Karena apa? Mungkin LP-nya belum tahu aturan ini. Gitu. Baru ketika mereka menurunkan ya sudah. Kalau tetap ke PTK baru kita lakukan
sanksi pasal gitu ya. pelanggaran. Iya. Karena kita pun sama, kita ini kan sebagai pelaksana tugas negara. Iya. Jadi sedianya negara ini kan juga bijaksana dan juga bijaksini gitu ya. Jadi karena dengan komunikasi, dengan dialog itu kan lebih solutif. Iya, betul. Gitu, karena ya ada yang lebih prioritas dari semuanya. Karena kayak tadi, ya khawatir kan terlalu sering begitu ya, ditayangkan lagi gitu ya, apalagi sudah indikasi kampanye gitu ya, iklan kampanye nih, gitu kan pasti memihak lagi. Selain masyarakat juga betul. kan pasti sesama peserta merasa ini kan terganggu nih. Wah, kok kayaknya dia mah karena mungkin mentang-mentang ini itu. Jadi ya kita kan tadi ayo adil. Nah, ini gambarannya yang paling mudah Good Listeners ini untuk diaplikasikan. Seorang ibu memiliki 5 orang putri dan atau putra. Misalnya putrinya 3, putranya 2. Dari 5 putri dan putra pasti ada 1 anak yang dia sayangi. Betul nggak? Iya sih. Bisa nggak adil sekarang pertanyaannya? Kelima-limanya sama. Itu aja dulu deh. Meskipun secara teori harus adil gitu, tapi ya itu aja dulu deh. Jadi kalau misalnya ibu belum bisa gitu, agak berat tuh ngurus negara nanti ibu-ibunya. Kebayang nggak? Kebayang nggak ya? Iya. Kalau 1 ya mungkin tunggal ambillah. Jadi ibu bapaknya fokus sama putri atau putra tersebut. Kalau 2 misalnya nih, 2 misalnya. Tadi kan 5 kebanyakan kali ya. 2. Tetap aja ya. Walaupun anggap laki perempuan gitu ya, atau perempuan laki, pasti si ibu ada kecenderungan. Nah itu menurut kalau di hatinya sudah tidak adil, ya bicara negara mau bagaimana? Orang ibu negaranya begitu. Kebayang nggak? Jadi please deh, ulah jauh-jauh tuh gitu ya. Di rumah saja dulu. Para ibu nih, nah khususnya para ibu kan. Nah baru bapak sama kompakan nih mengatur dengan baik. Kenapa sih anak-anak akur? Itu sebelum sampai dongeng warisan loh. Kebayang nggak ya? Ini baru. Jadi negara itu bak orang tua yang bijaksana. Itulah negara logikanya. Dan ini diaplikasikan dalam ini ya saat kita menentukan pilihan seperti di saat pemilu maupun pilkada. Nah artinya kan masyarakat Kota Cimahi nanti akan ajak. Karena semua informasi disampaikan dengan baik, dengan betul juga begitu, sehingga berimbang. Dia akan yakin tuh pilihannya yang mana nih. Kan kita juga tadi ya ada mungkin cariin tahu ada ya kampanye-kampanye yang kurang baik mendegradasi seseorang gitu. Jadi ya ini kan orang Timur ini tidak demikian. Itu mah orang-orang dalam tanda petik mungkin di luar Indonesia begitu ya, karena budaya kita budaya luhur, punya adab. Nah sehingga ya tadi, karena kan zaman sekarang bisa dilihat ya rekam jejaknya, apanya. Misalnya saya mau tahu Cak Ari nih, tinggal tanya saja ke RT-nya. Oh ternyata RT-nya kok nadanya kurang nih. Oh mungkin mantannya Cak Arin gitu ya, Pak RT bener gitu. Jadi nggak kegoreng. Nah artinya kan kita penting menginformasikan yang menjadi objektif bagi pemilih kelak. Nah itu penting sekali. Jadi ketika milih itu aku yakin. Tidak kabawa-bawa kusakaba-kaba. Oh cek si anu, nah cek cing cenah gitu. Jadi kita harus yakin. Itulah. Makanya informasi yang didapat juga harus. Nah targetan kita Carin demokrasi yang abadi di hati. Jadi kita yakin saya milih si A, tapi ternyata si A keliru nih yang kita pilih, nggak apa-apa. Dia akan bertanggung kepada negara, kepada rakyatnya. Tapi kita keliru di hati kan udah cukup. Jadi tidak diomong-omong di media sosial, para saya nanaonan gitu. Malah buang-buang energi. Mendingan kita membaca buku. Membaca buku apa Mang Elang? Buku-buku fisika, buku-buku kimia, matematika. Nah kenapa berat? Karena rakyat kita dibuat seperti itu. Agar tidak menguasai teknologi. Ini buatan mana? Mixer buatan mana? Monitor buatan mana? Makanya tidak boleh menguasai matematika, fisika, kimia. Itu ilmu mafia. Nggak boleh bangsa Indonesia dekat dengan mafia. Bahaya nanti. Dibikin sehingga begitu ya. Kalau kita tidak dekat dengan mafia, tadi bahasa Carin berat. Apa sih yang berat Carin? Yang namanya matematika, semua pasti ada tanda sama dengan. Artinya hidup ini harus setimbang. Tadi amanah undang-undang kita berimbang. Nah kalau setimbang lebih tinggi levelnya, karena itu harus kita pelajari dengan baik. Semua rumus, semua formula pasti ada tanda sama dengan kiri dan kanan. Artinya harus setimbang. Tadi analoginya seperti seorang ibu harus adil kepada anak, setimbang. Kalau nggak setimbang pasti ada mamala. Makanya masa kita mau dijajah Carin. Termasuk apa sih yang ada di sini buatan kita
sendiri buatan Cimahi weh. Pang mari nyahokeun Mang Elang gitu nya buatan kota Cimahi pituin mana? A sampai Z-nya loh. Saya tanya, ini buatan sini mesinnya di mana? Tadi gue di mana? Palasik di mana? Mesin ada mau palasik di mana? Sok atau emang kita nggak mampu? Bayangkan Carin ya. Ini sebagai intermezzo saja, good listeners. ITB itu ada di kota Bandung loh. Institut Teknologi Bandung. Politeknik Bandung dari sini tidak terlalu jauh kan? Iya, betul. Bayangkan itu. Bahkan kalau bicara perut nih belum lapar nih, Mang Elang belum sarapan. Institut Pertanian Bogor ada di Bogor, ada di Jawa Barat. Ya? Bayangkan itu. Kenapa kita nampak gagap gitu ya? Pemilu nampak ngaku goreng batur, pemilu nampak wah sih mah kurang gimana gitu ya. Kan ini gimana coba bangsa kita ini nah gitu. Jadi semoga kita bersama-sama, dalam hal ini kami di KPID bersama dengan LP ini hayu memajukan kita semua. Dan sudah saatnya harus sedari sekarang untuk mempersiapkan Indonesia Emas 2045. Betul. Nah, terima kasih banyak. Ini ternyata banyak ya yang kita dapatkan dari perbincangan ini, bahwa ternyata di konsep berimbangnya itu harus dimulai dari hal yang sederhana dulu sebelum meningkat ke pelaksanaan pemilihan dan menentukan apa yang akan kita pilih, siapa yang akan kita pilih. Dan kita masih akan lanjut kebersamaan kita di sesi terakhir, tapi sebelumnya simak dulu yang satu ini, tetap di 92,9 FM Mix Radio. Oke, good listener, 92,9 FM Mix Radio. Kita nggak kerasa ya udah tiba di penghujung kebersamaan kita. Perbincangan kita masih mengenai pengawasan kampanye pemilu kepala daerah melalui lembaga penyiaran bersama KPID Jawa Barat. Dan Kang Elang juga masih membersamai kita sampai di sesi terakhir ini. Nah, sebagai penutup nih Kang, apa himbauan bagi tapi tadi sempat disinggung ya bahwa yang diatur adalah lembaga penyiarannya. Jadi para peserta pemilunya nggak terlalu ada bidang yang lain ya, Panwaslu dan juga Bawaslu ya yang harus mengurusi baik pelanggaran maupun menegur dan juga menjatuhkan sanksi. Sementara KPID lebih fokus kepada lembaga penyiarannya. Nah, himbauan kepada para lembaga penyiaran ini dalam memasuki masa kampanye dan juga pilkada 2024 terutama di Cimahi ya. Silakan Kang. Baik, ini cari menarik sekali ya. Kok menarik lagi ya? Jadi ingat 17-an. Jadi dulu itu kan Cimahi garnisun. Jadi mudahnya garnisun ini adalah semacam logistik ya. Buat ransum, minum dan makannya tentara kita, terus juga amunisi begitu ya, persenjataan, amunisi. Artinya kota penting ya, mungkin sedari awal teman-teman Eropa dalam ini VOC mungkin menyimpan ini, memilih ini kan ada pertimbangan tertentu gitu ya. Oke, latar belakang itulah yang membuat dulu sempat jadi Kotip ya, kota administratif Cimahi ini. Nah, sekarang menjadi kota Cimahi. Artinya dengan doktrin keluarga tentara ini kan rata atau kebanyakan di rumah-rumah dinas. Jadi amat sangat mafhum dan paham bagaimana negara ini berpikir dan berbuat serta bertindak. Sehingga kami tidak terlalu sulit nih di kota Cimahi karena sudah sama-sama tahu. Namun ketika ada yang keliru semisal gitu ya, kita juga sedianya tidak terlalu emosi gitu ya. Karena galak, ya. Itu fitrahnya manusia. Betul. Nah, kita kan sama-sama meluruskan, sama-sama aturan gitu ya. Saling mengingatkan. Jadi sini ajanin ajen gitu ya. Terus artinya justru saya juga kecil besar di daerah sini gitu, di daerah Cimahi. Jadi dulu mungkin aku sempat tahu Cimek ya, Cimek Mekar gitu ya. Jadi ada bioskop kala itu. Terus tempat-tempat tongkrong kita di daerah pojok, di daerah Baros. Ya dulu ya menarik lah, artinya selalu masa-masa ceria dulu. Ini angkot 50 perak itu kalau nangkel di belakang. Kan kalau anak SD itu seneng gitu ya kalau keanginan nangkel. Padahal kan mungkin orang tua mah khawatir gitu ya, paur gitu ya. Hanya kami dulu berpikirnya satu, lebih murah karena kita bisa menabung untuk beli jajanan yang lain. Dan kita kala itu ya
kuat dan merasa kuat gitu ya. Iya. Namun kan orang tua suka khawatir. Nah, terkadang orang tua selalu khawatir, terlalu khawatir Iya, bahkan betul. sehingga anak-anak ini juga apaan sih gitu ya. Jadi, Mama papa mirip dengan analogi negara. Iya. Negara terlalu khawatir, para rakyatnya mah sebetulnya mah siap gitu Iya, ya. iya. Bersiap gitu. Ayo kita jaga bersama pilkada ini. Iya. Aman, damai, sejahtera gitu ya. Ayo kita bantu program. Ayo yang dibutuhkan kota Cimahi ini apa? Oh, air kurang, bagaimana kita menanam pohon biar bisa menyerap air? Oh, embung-embung atau misalnya serapan air kurang, di mana tempatnya? Kan begitu ya. Iya, betul. Jadi sedianya tidak melulu di otak kita apa ya? Banyak Ya, mungkin- ketakutan-ketakutannya. Ya kekhawatiran terlalu tidak perlu, kan Iya. semua ada lembaga-lembaga negara yang membantu itu semua atau Iya. mengendalikan dan mengontrol itu gitu ya. Jadi kita harus berpikir baik. Oh, ada yang nggak baik, ada yang keliru, dalam tanda petik ada yang jahat, yang Iya. apa-apa mungkin belum sadar kan Iya, gitu tuh. iya, betul. Gitu Arin. Jadi ya inilah sementara ini kami akan fokus di LP-nya untuk selama kemarin pemilu relatif baik di Jawa Barat ini, sehingga ya prosesnya ya tadi kan sudah diatur ya, tidak seperti dulu. Jadi kita pun melakukan preventif seperti ini. Iya. Lebih kepada sosialisasi persiapan pilkada. Kalau tadi lihat Carin mah lebih tahu ya kaitan urutan-urutan tahapan-tahapan. Ya memang kita bersama ya, Iya, diikuti iya. bersama kan di media cetak juga. Disampaikan demikian sehingga masyarakat tergambar dan tahu berapa lama nih masa kampanye. Jadi kita pun harus ya katanya bisa ILM kan tadi ketika ada teman-teman KPU beriklan yang LP-nya belum ada IPP, kami juga sempat terenyak gitu, kaget, wow. Jadi ayo kita Apa mungkin ketidaktahuan gitu? ya Atau- tadi jadi ruang-ruang itu komunikasi Iya. gitu, jadi penting ya itu kita perbaiki yang kurang-kurangnya gitu, Iya, betul. kurang lebih begitu. Memang agak jauh ya, lebih kepada priangan lah kodenya gitu ya, Iya, iya. menjadi penting ini Carin. Nah, mungkin terakhir untuk para lembaga penyiaran, meskipun seperti tadi disebutkan sebetulnya sih masyarakatnya udah siap gitu ya dalam menghadapi pilkada dan sebagainya, tapi untuk mewujudkan atau mengatur ya kekhawatiran negara tadi mungkin dibentuklah atau diaturlah dalam bentuk PKPU atau PKPI ini. Dan himbauan mungkin terakhir untuk para lembaga penyiaran dalam membangun lagi kesiapan menghadapi pilkada ini, terutama dalam masa kampanye ya, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, silahkan. Ya baik, kami penekanannya kepada lembaga penyiaran, jadi kembali lagi kepada khususnya para penanggung jawab, karena di lembaga penyiaran ini kan yang diberikan amanah untuk kelola frekuensi adalah penanggung jawab atau umumnya lazimnya direktur utama dan atau seorang direktur. Walaupun ada komisaris gitu ya, yang lebih modalnya lebih banyak lah gitu ya. Namun ini pun sama karena beliau ini akan menurunkan informasi kepada pengelolanya. Jadi sebagai pengelola stasiun radio misalnya ataupun juga stasiun televisi. Nah, sehingga ini komunikasi juga harus intens karena jujur kita boleh berbisnis, kita boleh mencari rezeki, kita boleh mencari uang, hanya hidup ini tidak selalu itu loh, tidak hanya itu. Tidak hanya Oh, tapi kan saya kebutuhannya banyak nih. Ya betul, kita pikirkan bersama. Bagaimana kita agar masyarakat dapat terjangkau biaya-biaya kehidupannya ya, mendasar, sanang pangan papan, kemudian juga pendidikan kesehatan. Ayo sama-sama termasuk lembaga penyiaran. Sehingga kenapa tidak LP ini tetap berkreasi, jadi membuat semacam ILM di LP-nya masing-masing. Apalagi nanti jelang anugerah ini Carin, semoga teman-teman Mix dan juga Radio Bandung Raya ini juga dapat aktif untuk mengikuti anugerah, karena artinya yang kita nilai adalah kreativitasnya, sehingga kita memberikan apresiasi, sehingga ya kita tetap berkarya di radio ataupun televisi, sehingga menjadi penting bahwa kita ini menjadi orang-orang yang kreatif dan juga solusinya juga dengan kreatif lagi. Karena ini kan bahasa yang beradab ya, Nusantara ini begitu ya, sehingga ada goreng ku omong gitu Carin, jadi dengan bahasa, sehingga penting sekali. Sehingga kaitan dengan pelanggaran, kalau LP sudah lebih baik karena sejak 2004 ya kita KPD itu ya Bu Gita ya, 2004 sudah ada KPD Jawa Barat, artinya sudah berlangsung lama, terdidik dan terlatih lama dalam penyiaran, agar tadi para
penanggung jawabnya tidak semau-mau saya begitu iya, ya. betul. Nanti kalau sama saya nanti ya tadi, oh ini punya negara nih, saya sewa dari negara nih. Jadi lakukan tugas negara. Iya, betul. Silakan bisnis, diatur juga berapa banyak iklan gitu ya. Ini kan ratanya 20% maksimal ya. Lo kenapa 20%? Ini banyak iklan nih. Ya alhamdulillah dulu kan sempat kan Iya. pendengar teh asa iklan wae. Iya. Kok Dikit-dikit iklan. Dikit-dikit iklan. Hanya yaitu ayo kita karena itu tadi ada tugas negara di situ. Iklan boleh silakan. Iya. Jadi sehinggalah ini posisi-posisi sekarang yang memang sedang berat-beratnya, kita Iya. doakan bersama agar kita bisa keluar dari Melewatinya masa-masa ya. ini dan Iya. tetap berkarya karena Iya. itulah fungsi kita. Jangan lupa juga banyak membaca, Arin. Iya. Gitu sebagai gambaran kita bisa menyenangkan hidup ini gitu ya, berkreasi. Iya. Boleh saya tutup ini atau gimana? Iya, silakan ditutup. Ini jangan diledek ya kalau keliru. Dengan pantun nih. Oh, good boleh, listeners. boleh. Bawa video lupa bawa bara. Cakep. Mix radio menyala. Aduh, menyala Bang. Terima Hatur nuhun, kasih. Judit. Terima kasih, hatur Jarin. nuhun. Terima kasih juga untuk Anda good listeners yang sudah menyimak perbincangan kita mengenai pengawasan kampanye di masa Pilkada melalui lembaga penyiaran. Dan terima kasih juga Kang Elang sebagai koordinator bidang PS2P KPID Jawa Barat yang sudah berkenan hadir ya Kang. Dan juga udah panjang lebar nih menjelaskan apa ternyata bagaimana fenomena saat ini dan sebagainya. Kita akan ketemu lagi mudah-mudahan ya di perbincangan yang lain. Dan untuk sekarang saya Arin Gasmara akan undur pamit dulu. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.